Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan ya pembelajaran daring pada sore hari ini. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, ketua kelas mimpin doa. Ini marilah kita berdoa menurut dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, apa kabar Ananda semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Baik, Pak. Pak, baik. Oke, di masa pandemi ini, marilah kita tetap menjaga kesehatan dan kebersihan ya, dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, dengan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ya. Oke, selanjutnya Pak akan mengecek presensi kehadiran, ya. Oke. Untuk pembelajaran minggu kemarin, ada yang masih ingatkah apa yang kita pelajari minggu sebelumnya? Ada, Pak. Ya, apa tuh? Contohnya panjang kapal, Pak. Meliputi LOA, LWL, sama LBP. Oke. Ya. Sebelum untuk kita memulai pembelajaran pada hari ini, Pak meminta kita pertama menyanyi ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar mengenai dimensi utama kapal dan bentuknya. Ya. Jadi Pak harapkan Ananda semua, taruna-taruni ya, itu semangat ya untuk pembelajaran pada hari ini. Karena akan memudahkan untuk PKL nantinya, praktek kerja lapangan. Ya. Untuk pembelajaran pada hari ini, udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Pada pembelajaran pada hari ini, kita akan kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu memahami dimensi kapal dan bentuknya. Ya, mengilustrasikan dimensi kapal dan bentuk. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat merinci dimensi dan bentuk kapal. Peserta didik dapat mengklasifikasikan dimensi dan bentuk kapal. Peserta didik dapat mengkritisi dimensi dan bentuk kapal. Peserta didik dapat merancang dimensi dan bentuk kapal. Peserta didik dapat menunjukkan dimensi dan bentuk kapal. Ya. Oke. Selanjutnya, coba amati gambar berikut ini. Bagian keseluruhan kapal, Arif. Ya. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Fadil. Bagian desain, Pak. Ini ukuran utama kapal di sini ya. Oke. Jadi, ukuran utama itu dalam bahasa Inggrisnya itu ada yang menyebutkan main dimensions ya. Ada juga yang menyebutkan principal dimensions. Ada juga main particulars dan principal particulars. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, Pak akan kerja peserta didik ya, ada hubungannya dengan LKPD. Nanti Pak ada tugas untuk kalian. Jadi perhatikan videonya ya. Oke, udah kelihatan? Kemudian selanjutnya ini adalah pengertian atau definisi secara teori
LOA atau panjang keseluruhan adalah jarak membujur sebuah kapal dari titik terdepan linggi haluan sampai ke titik belakang dari buritan kapal. Kemudian diukurnya harus sejajar lunas. Jarak ini merupakan jarak terpanjang dari sebuah kapal yang digunakan sangat penting untuk memperkirakan panjang dermaga. Kemudian ukuran membujur yang kedua adalah LBP atau panjang sepanjang garis tegak, yaitu panjang kapal dihitung dari tegak depan sampai ke garis tegak belakang. Dan ukuran membujur yang ketiga adalah LOWL atau panjang sepanjang garis air, yaitu panjang sebuah kapal diukur dari perpotongan garis air dengan linggi haluan sampai ke titik potong garis air dengan linggi belakang dan diukurnya sejajar lunas. Kita lanjutkan ukuran pokok yang kedua, yaitu Oke, tadi itu adalah ukuran kapal secara memanjang ya, longitudinal. Ya, tadi ada LOA, length overall, length waterline, dan length perpendicular. Oke, kita lanjutkan untuk ukuran melintang, melebar, atau transversal. Kita lukiskan gambar sepotong kapal jika dilihat dari depan atau dari belakang. Bangunan paling ujung dari lambung kapal itu adalah kulit kapal. Dan dari kulit kapal sampai ke bagian dalam kapal itu disebut dengan gading-gading. Register bridge atau lebar terdaftar, yaitu lebar yang tertera di dalam sertifikat kapal. Dengan kata lain, register bridge adalah lebar yang didaftarkan dan biasanya yang digunakan adalah extreme bridge. Kemudian selanjutnya ukuran. Oke, yang tadi itu adalah ukuran melebar kapal ya, transversal. Ya, ada EM, extreme, dan MB itu adalah molded bridge. Oke, Ananda, selanjutnya kita akan membahas ukuran pokok vertikal. yang ketiga, yaitu ukuran tegak atau vertikal dikelaskan. Perlu diingat bahwa draft atau syarat kapal, lambung bebas, dan depth atau dalam itu harus diukur Bagi kelompok ya. Jadi Pak akan membagi 3 kelompok. Hasil presentasi dari kelompok 1 mengenai tentang panjang kapal. A. Panjang kapal. Panjang kapal yaitu ukuran kapal secara keseluruhan yang dihitung mulai dari bagian paling depan atau haluan kapal sampai bagian paling belakang atau buritan kapal. Azahra Kinantia. Iya, Pak. Oke, Azahra dipersilahkan. Garis tegak buritan yang diukur melalui linggi kemudi disebut apa? Oke. Saya membantu menjawab. Jadi jawabannya itu AP atau after perpendicular. Ya, Azahra. Jawaban dari kelompok 1 yaitu mengenai AP, after perpendicular, yaitu garis tegak belakang. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk kelompok 1? Dari pertanyaan Azara itu, 2, siapa yang akan menyampaikan hasil presentasinya? Saya, Pak. Wesley. Oke, Wesley. Ya, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Lebar kapal. Ya. Beberapa dimensi yang dipakai untuk mengukur kapal meliputi breadth dan breadth overall. Breadth atau B. Lebar yang direncanakan yaitu ukuran melintang antara gading sisi pinggir kiri dan kanan bagian luar yang tidak termasuk tebal plat bagian lambung sebuah kapal. Breadth of waterline atau BWL. Lebar pada garis muat yaitu ukuran melintang paling luar pada bagian pelat yang diukur pada garis air muat sebuah kapal. Breadth overall atau BOA. Lebar maksimum, ukuran melintang pada sisi terluar paling besar dari kapal kulit lambung samping kiri dan kulit lambung samping kanan. Sekian dari saya, Pak. Oke, mantap. Wesley. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Ada, Pak. Oke, coba Fitria Lutfi Syahra.
Saya akan menjawab, Pak. Diukur dari Kelompok berapa kulit nih? lambung. Dewi ya? Oke, Iya, Pak. oke Dewi. Diukur dari kulit lambung kapal di samping kiri sampai kulit lambung kapal di samping kanan. Udah, Pak. Oke, gimana kelompok tadi? Udah yang bertanya tadi? Bisa ya? Siapa? Extreme breed. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Agil, dipersilakan Agil untuk menyampaikan. Saya Tengku dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tinggi kapal. Ya. Tinggi kapal yaitu garis tegak lurus vertikal yang diukur mulai di bidang tengah kapal sampai pada bidang dasar atau baseline. Garis sisi atas geladak bagian tepi dan tepi geladak utama kapal. Depth tinggi geladak bagian bawah yaitu ukuran tegak lurus yang vertikal dengan garis permukaan air diukur di tengah-tengah kapal dengan ketinggian yang paling bawah. Tinggi kapal, jarak garis vertikal antara garis lambung kapal paling dasar sampai garis geladak yang diukur paling rendah dan diukur di tengah-tengah panjang sebuah kapal. Tinggi maksimum, tinggi sebuah kapal secara keseluruhan yang diukur mulai dari dasar kapal sampai ke garis geladak paling tinggi dari sebuah kapal. Mungkin itu hasil dari diskusi kelompok 3. Sekian, terima kasih. Oke. Itu dari hasil presentasi dari kelompok 3 ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi saya mau nanya penjelasan depth. Depth itu apa ya kalau boleh tahu? Sekian dari saya. Oke, itu tadi. Oke. Itu tadi ya. Untuk pembelajaran hari ini, Pak akan menyimpulkan ya bahwa yang pertama yaitu dalam pembuatan kapal itu tidak terlepas dari sebuah ukuran. Pak ingin tanyakan. Mempunyai pengaruh pada tinggi center of buoyancy, daya apung cadangan. Oke, jelas ya. Itulah tadi yang disampaikan oleh Aida ya mengenai kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya Pak akan menjelaskan sedikit ini ya, ukuran utama kapalnya ya. Di sini. Ya. Kalau dalam penggambaran kapal di sini adalah ukuran utama kapalnya. Oke. Selanjutnya kita akan mengakhiri, yaitu pertama kita harus refleksi terlebih dahulu, yaitu bagaimana pembelajaran hari ini? Anda semuanya? Bagus, Pak. Menyenangkan, Pak. Oke, menyenangkan ya? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Oke, selanjutnya tugas yang tadi, tugas presentasi tadi, Pak minta masing-masing kelompok nanti akan dikumpulkan di Google Classroom ya. Kumpulkan di Google Classroom, tuliskan nama-nama kelompoknya. Jadi senang Pak untuk memeriksanya nanti. Ya, kita akan membahas mengenai pembelajaran kita yaitu displacement kapal. Jadi Pak harapkan Ananda bisa mendownload atau di Google Classroom yang telah Bapak kirim ya. Jadi Ananda bisa baca-baca terlebih dahulu. Sehingga nanti akan memudahkan Ananda untuk memahami pembelajaran selanjutnya. Ya. Demikian, terima kasih yang dapat Bapak sampaikan. Terlebih dan terkurang Bapak mohon maaf. Selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ketua kelas dipersiapkan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.